hidupnya itu, mengelola karirnya itu supaya lebih tepat dan itu bisa dilaksanakan atau dilakukan di kelas itu. Sehingga ketika anak itu memilih karir untuk berolahraga, bisa bersepak bola, karirnya akan cemerlang gitu. Karena pengambilan keputusannya baik dan tidak terlena gitu. Ketika dia karirnya udah bagus, akhirnya terlena dengan lingkungan yang jelek, rusaklah karirnya. Nah, contohnya seperti itu, Pak. Kalau dalam pengajarannya saya masih bingung nih, ketika dikelompokkan berdasarkan cara belajarnya tadi. Nah, guru-guru yang ditempatkan masing-masing wali kelasnya itu apakah diberi pelatihan khusus untuk mempelajari bagaimana mengajarkan berdasarkan spesifikasi anak tersebut? Iya, betul itu. Yang saya pertanyakan justru itu, Pak. Gitu. Setelah dikelompokkan, misalnya anak ini berdasarkan visual, auditori dan lain sebagainya. Nah, kami juga perlu diberi pengajaran, Pak. Bagaimana cara mengajarkan? Saya lebih mendalamnya lagi, bagaimana cara mengajarkan anak untuk bisa menangkap sesuai dengan cara belajarnya dia. Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya satu orang lagi di sesi pertama. Amri katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Kepala dan Bapak Kurikulum atas waktunya. Saya meyakini bahwa sebelum katakanlah ide ini diungkapkan kepada guru-guru, tentunya Bapak Kepala dan Bapak Kurikulum tentunya sudah mempertimbangkan dengan baik, dan tentu pertimbangannya adalah ini untuk kebaikan anak terutama ya, seperti itu. Oleh karena itu, saya secara pribadi, karena ini adalah untuk kebaikan anak-anak, saya sangat mendukung akan program ini. Tetapi berdasarkan dari kekurang pahaman saya, mungkin ada beberapa hal yang juga perlu harus kita jadi perhatian ketika pemetaan ini dilaksanakan. Kalau dari segi guru, saya pikir otomatis beban kerja akan bertambah ya. Artinya guru itu kan ketika akan masuk tentu harus mempersiapkan untuk si ini seperti ini, metodenya bisa modelnya atau materinya ini dan sebagainya. Tapi itu tidak masalah, itu sudah bagian dari resiko kita sebagai guru. Namun dari sisi lain juga, dari sisi anak, saya pikir apakah nanti anak tidak akan merasa dibedakan begitu, katakanlah dengan teman-temannya, terutama anak-anak yang kelas tinggi, ketika misalkan dalam satu pelajaran mereka diberi materi seperti ini, cara belajarnya begini, sementara yang lain tidak. Kemudian juga dari segi orang tua tadi sudah lagi aja saya juga setuju seperti itu. Jadi saya lebih kepada mentalitas anak-anak saja, dampaknya seperti apa nantinya. Ketika pemataan ini sudah kita laksanakan, kita sudah mengklasifikasikan anak-anak itu sesuai dengan kemampuan belajarnya, dan ketika kita praktekkan, tentu akan sedikit berbeda ya pelaksanaan pembelajarannya. Seperti tadi kan ada anak yang di visual, ada yang listening saja dan sebagainya. Kenapa tidak samakan saja seperti itu? Artinya kalau memang bisa, maksud saya kalau memang bisa, kita berikan mereka hak yang sama, materi yang sama, walaupun mungkin tetap dengan tidak mengesampingkan dari kelompok-kelompok mereka tadi yang saya dengan kemampuannya. Itu saja sepertinya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dari tiga pandangan ini, satu contoh adukku anjakan pakai taksi, anjakan pakai taksi. Berkenaan dengan yang pertama, kita namakan pemetaan anak ini dengan sebutan kelas bulan tidak ada dalam benak saya. Berkenaan dengan, karena kalau melabeli sesuatu itu pasti akan memberikan dampak nanti, baik kepada anaknya maupun kepada orang tua.
Apalagi tadi dilanjutkan dengan pertanyaan Pak Jari. Oke, anu pinter baris pinter, bodoh baris bodoh, Pak. Dan begini Pak, yang saya lihat tanggapan dari orang tua. Oh iya. Dan saya simak. Jadi dampak psikologis mungkin ya, karena memang satu persoalannya rencana kita ini kita belum bicarakan dengan orang tua, dan nggak mungkin ketika program akan dilaksanakan orang tua tidak tahu. Kita mesti sosialisasikan ini supaya orang tua tidak salah paham. Tapi yang pasti tadi bukan kita mau bahasa pengelompokan itu yang ini kelas unggulan, yang ini kelas unggulan. Kan pernah dicoba nih ya Pak. Di MTSN 1 Pandeglang, nah sekarang berjalan, tetap masih berjalan tentang pola kelas unggulan itu. Memang itu polanya pola kompetitif Pak. Di sana itu pola kompetitif. Dan bukannya program itu berjalan mulus Pak. Sampai hari ini itu debatable. Kamu kudu bikin kelas-kelas unggulan. Buku baru dakar dari yang diajar, ya bukan anu pintar diajaran kan? Seperti itu. Nah maka untuk yang pertama berkenaan dengan pola kita tidak akan membuat label kelas unggulan itu tidak. Jadi saya sekaligus juga menjawab pertanyaan Pak Amri ya. Itu bahwa kita Pak nanti pola pengajarannya tetap sama Pak. Anak namun di ajaran fikih, materinya fikih itu seperti itu, kelas A, B, C sama seperti itu. Fikih aja diajarkannya tentang toharo misalnya, ya A-nya toharo, B toharo, C toharo. Nah yang kita mau itu adalah ketika kita bikin homogen tadi tehnya, anu dia satu homogen dia cepat gitu penangkapnya, jadi kan akan ketahuan Pak sama kita Pak. Ya, artinya dalam satu kelas itu berkembang secara pesat sesuai dengan kemampuannya. Anu sedang kan karena kita diajaran kurang. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa cepat juga seperti ya kelas lainnya. Nah, yang jadi satu persoalan kita yang berkemampuan rendah tadi diajaran kurang. Ya kalau kita buat heterogen seperti yang sedang kita lakukan pada tahun-tahun ini dan ke belakang, ini kan sebetulnya juga jadi persoalan buat kita. Ya, di ajaran si anu hesek ya, anu cepat karunya, ya, diperhatikan kurang cepat si dia tidak bisa. Dilema enggak kita itu? Dilema sebetulnya kita itu. Maka yang pertama kita ingin buat itu nanti sarung pun cek sarung pun itu cek sarung pun. Nah itu maksudnya kita buat pemetaan terhadap siswa itu. Nah kembali ke pertanyaan Pak Azhari, tanggapan Pak Azhari ini berkenaan dengan cara mengajarnya. Tentu Bapak Ibu itu kan tahu tentang cara mengajar itu. Ya, adapun berkenaan nanti ada perkembangan pengajaran ketika kita kelompok-kelompokan siswa, kan kita bisa komunikasikan, bisa dengan Pak Asep, bisa dengan saya, bisa dijawab dan diberikan solusi oleh kami, berarti artinya selesai. Kalau tidak bisa kan kita bisa bertanya kepada yang lain, misalnya kepada pengawas atau kepada ahli yang lain, atau kita adakan kegiatan pelatihan, kan gitu. Seperti itu. Nah, maka sekarang pertanyaannya, pengelompokan kita itu nanti berdasarkan apa? Ya, balik nih ke kurikulum nih. Nanti akan berdasarkan apa Pak? Baik. Kita buat dulu kronologi ya. Semester kemarin itu kami berkolaborasi, walaupun saya tidak menggambarkan secara utuh dengan Ibu Unas, ya. Saya sengaja masuk ke kelas Unas. Itu saya ingin melihat respon kelas, karena Ibu Unas juga meminta
minta Pak tolong diajarin yang itu kayaknya antusias anak-anak itu ceritanya. Cuma saya tidak cerita bahwa saya sedang melakukan monitoring dengan instrumen yang saya pakai. Instrumen itu bisa nggak dipakai oleh yang lain itu ceritanya. Nah dari situ didapatkan oleh saya tuh ada kesamaan yang mirip, ya kesamaan mirip banget gitu. Kalau ada orang yang benar-benar memperhatikan, ternyata dari 4 soal yang kami berikan, gitu, akhirnya tadi bahkan saya mau keluar dia digeger Pak, iya udah dikoreksi lah gitu. Karena kami berdua aja punah jadi rada lumayan sudah bisa ada 2A seperti itu. Bunas lupa materinya waktu itu. Materinya waktu itu. Oh, tentang pecahan kan pertama. Nah, iya. Tuh. Terus sama Saya lupa ya. Oh, desimal ya. Nah, kita menggunakan yang paling sederhana ya. Nah, gitu. Ceritanya begitu tuh. Nah, saya ingin melihat polanya. Ceritanya polanya. Saya tuh ingin melihat. Kemudian, nah, pola ini tentu tidak bisa saya gambarkan ke Bapak. Gimana maunya saya? Terkecuali dengan soal. Kan gitu. Lalu saya gambarkan ke Bapak. Nih Pak, anak ternyata ada tuh yang bisa, ada yang tidak di sini. Itu. Jadi anak itu tidak merata ternyata kemampuannya. Dia bisa matematik, cuma pecahan nggak bisa gitu. Bisa untuk misalkan pecahan biasa, tapi desimal nggak bisa gitu. Itu maksud saya tuh. Kayak aku ulang dipaksa gitu dia sampai ada desimal ala kurang, nggak bisa ya sama. Nah gitu maksudnya. Maka saya berpikir kalau kita buat dulu pemetaan khusus di bidang matematik, sehingga diketahui. Nah jadi tujuan saya kali ini adalah mengajak yuk lakukan pemetaan dulu, bukan pemisahan. Oh ya. Namanya pemetaan itu adalah mengetahui gambaran utuh sebuah wilayah. Gitu Bu. Jadi saya mengajak yuk petakan kemampuan bisa, bukan misalkan dulu, petakan dulu. Kalau kita mau balap Bu, punya hobel karena motor lah bisa ngejak nak. Yang suku mana? Dia mau orang punya hobel kan motor orang ngejak balap. Aku juga saya tahu kayak. Dua kamari, buku jelema dilatih na eta jam storytelling. Urang cenah loba dakwah, atuh sampeyan lancar ge eta. Akhirna eta kitu sebenarnya Pak. Kamari eta seorang mahmun, seorang nama katakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu cuma lokal. Aduh, begini kan Pak. Makhluknya mah bagus. Nah, orang anu salah dipilih nah Pak. Nah, karena orang kan bisa lepaskan mana ini pintar ngaji, mana ini bisa laga. Maksud adik saya gelap. Orang kurang lakukan pemetaan ibu asik bapak lagi setuju dengan mereka tadi saya beri kurang lakukan pemetaan terus ekwan tidak ada instrumen itu ya namun kalau dibuka soal siap dari soalnya tilu 4, 5 bisa ke